Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, apa kabar? Gua kali ini bakal bahas film Shigatsu wa Kimi no Uso, atau kalau judul internasionalnya adalah Your Lie in April, yang diadaptasi dari manga dan anime dengan judul yang sama. Film ini menampilkan Kento Yamasaki sebagai Arima Kousei, Suzu Hirose sebagai Miyazono Kaori, Ana Ishii sebagai Tsubaki Sawabe, Taishi Nakagawa sebagai Ryota Watari, dan masih banyak aktor yang lainnya. So, kita langsung saja bahas filmnya. 花も使え友人 A 君私の伴走者に任命します僕は君が好きです。君は残酷だね Film ini dibuka dengan suasana musim semi. Seorang pelajar SMA bernama Arima Kousei terlihat sedang memainkan piano di ruang musik sekolahnya. Kousei terkenal sebagai seorang jenius piano. Sayangnya, untuk saat ini, bermain piano sudah tidak bisa dia nikmati. Bersama dengan Kousei, di ruangan itu dia ditemani oleh Tsubaki Sawabe yang merupakan sahabat sekaligus tetangganya, dan seorang lagi temannya yang bernama Ryota Watari yang merupakan salah satu murid populer di sekolah. Kousei hidup seorang diri karena ayahnya harus bekerja di tempat lain, sedangkan ibunya sudah lama meninggal. Namun kebetulan, di hari itu, Bibi Hiruko dan juga keponakan Kousei sedang berkunjung. Di sebuah taman, Kousei terlihat sedang menunggu Tsubaki dan Watari karena mereka sudah berjanji untuk bertemu. Karena mereka tak kunjung datang, dia mencoba berjalan-jalan hingga dia melihat seorang gadis yang sedang bermain pianika bersama dengan anak-anak. Kebetulan saat itu, tiupan angin berhembus cukup kencang dan membuat rok gadis itu terkibas. Gadis itu pun salah paham saat melihat Kousei merekamnya dengan HP dan mengira dia adalah orang yang mesum. Sampai akhirnya, Tsubaki dan Watari datang dan melerai mereka. Setelahnya, Tsubaki mulai mengenalkan gadis itu yang ternyata bernama Kaori Miyazono, yang merupakan teman sekelasnya sekaligus seorang violinis atau pemain biola. よろしく。よろしくこちらが私のクラスメートの宮園香織ちゃんよろしくこれが単なる友人 A ね Mereka kemudian memaksa Kousei untuk ikut dengan mereka menonton Kaori yang akan mengikuti kompetisi biola. Hingga saat mulai memasuki gedung pertunjukan, Kousei terlihat mulai kikuk karena teringat traumanya yang terus menghantui dirinya. Ditambah lagi, para penonton yang hadir di sana juga banyak yang mengenali dirinya sebagai salah satu pianis jenius. Singkat cerita, Kaori pun akhirnya tampil dan mulai menggesekkan biolanya. Tidak seperti peserta lain, penampilan Kaori mendobrak pakem-pakem yang ada di musik klasik. Salah satu juri terlihat marah, namun tidak bagi Kousei dan semua penonton yang ada di sana. Ia langsung memberikan tepuk tangan yang begitu meriah begitu penampilan Kaori selesai. Esoknya, saat pulang sekolah, Kousei tak sengaja bertemu lagi dengan Kaori, yang saat itu sedang menunggu Tsubaki. Kaori lalu menanyakan penilaian Kousei pada penampilannya kemarin. Kousei pun langsung melontarkan pujiannya pada Kaori atas penampilan memukaunya kemarin. Karena walau terdengar berantakan, Kaori bisa menikmati penampilannya, sehingga memikat banyak orang. Kaori kemudian mengajak Kousei pergi, karena Tsubaki yang dia tunggu memiliki kesibukan lain. Di sebuah restoran, Kaori mengajak Kousei untuk makan. Di saat yang sama, dua anak kecil terlihat memainkan piano yang ada di restoran tersebut. Kaori pun menghampiri anak-anak itu dan mengajak mereka untuk membujuk Kousei agar mau bermain piano. Usaha mereka berhasil dan akhirnya Kousei memainkan lagu dengan piano itu dan membuat orang-orang begitu kagum. Sampai di tengah lagu, traumanya kembali. Jari-jarinya mulai keluh dan bergetar sehingga dia memutuskan untuk pergi dari sana. Kaori pun langsung menyusulnya dan kemudian membawanya ke sebuah pantai untuk melihat matahari terbenam. Kaori sendiri ternyata mengenali Kousei sebagai si pianis jenius dan merupakan musisi yang dia dan banyak orang kagumi. Namun meski mendengar pujian itu, Kousei tetap tidak bisa untuk bermain piano lagi. Dia pun mulai menceritakan traumanya yang membuat dia tidak bisa mendengar suara piano, apalagi saat memasuki pertengahan lagu. Kaori yang tidak menyangka tentang hal itu berusaha untuk menyemangati Kousei. Dia kemudian meminta agar Kousei mau menjadi pengiringnya di pertunjukan dia yang berikutnya. Karena ternyata Kaori lolos ke babak selanjutnya karena penampilannya yang terakhir menjadi favorit para penonton. 聞いてた。僕は聞こえないって。うるさいな指が足りないなら鼻も使え友人 A 君私の伴走者に任命します Tapi Kousei tidak langsung mengiyakannya, sehingga di hari-hari berikutnya, Kaori dibantu dengan Tsubaki mulai menerornya dan menaruh kertas partitur di berbagai tempat yang bisa Kousei lihat.
Lalu saat pulang sekolah, Tsubaki mulai menceritakan pada Kaori mengenai Kosei yang mulai berhenti bermain piano setelah ibunya meninggal. Kaori pun menjadi penasaran kenapa Tsubaki begitu peduli pada Kosei. Dia pun mencoba untuk menanyakan apakah Tsubaki menyukai Kosei. Namun saat itu, Tsubaki masih menutupi perasaannya dan malah mengatakan jika dia sudah menganggap Kosei sebagai ダ adiknya. メダメな可愛い弟って感じ。 Sementara Kosei terlihat sedang menatap buku partitur pemberian dari Kaori yang membuatnya teringat saat dia masih kecil dan terus digembleng dengan keras oleh ibunya agar bisa menjadi pianis yang hebat. Hingga di hari pertunjukan, dia mengembalikan semua kertas partitur yang diberikan oleh Kaori dan mengatakan jika dia tidak bisa menjadi pengiring Kaori. Namun Kaori tak menyerah begitu saja dan terus memohon agar Kosei mau menjadi pengiringnya. Bahkan saat itu, Kaori sampai menangis. Kosei yang melihat kegigihan Kaori akhirnya tergerak dan akhirnya setuju untuk menjadi pengiringnya. Mereka pun langsung bergegas. Tsubaki dan Watari juga ikut membantu dengan memboncengkan mereka dengan sepeda agar bisa cepat sampai ke tempat pertunjukan. くじけそうになる私を。なんとかなるって。渡りの言った通りだ。 Di belakang panggung, Kaori terus menyemangati Kosei, sedangkan di bangku penonton, Tsubaki dan Watari bertemu dengan Bibi Hiruko yang juga ingin melihat Kosei yang kembali tampil setelah sekian lama. Dan akhirnya, giliran Kosei dan Kaori pun tiba. Kaori pun mulai memainkan biolanya dengan begitu indah, yang kemudian perlahan disusul dengan permainan piano oleh Kosei. Awalnya, penampilan mereka terlihat lancar, sampai di tengah lagu, Kosei mulai melihat bayangan ibunya dan membuat traumanya kembali. Suara piano juga mulai lenyap dan tidak terdengar di telinganya dan membuat Kosei tak bisa mengendalikan jari-jarinya. Bibi Hiruko yang melihatnya juga cukup khawatir karena Kosei bisa membuat Kaori gagal di penampilannya kali ini. Sedangkan Kaori sendiri terus berusaha untuk mengimbangi permainan piano Kosei. Lalu di saat Kosei tak mampu lagi untuk memainkan pianonya, Kaori menyadari hal itu. Dia pun menghentikan penampilannya sejenak dan meminta agar Kosei untuk berusaha sekali lagi. Melihat Kaori yang sangat bebas, tidak terkekang apapun saat memainkan musiknya, Kosei pun kembali menemukan keyakinannya dan mulai memainkan lagi pianonya. Karena meskipun suara piano tidak bisa lagi terdengar di telinganya, setiap not, setiap partitur sudah terpatri di hatinya. Penampilan mereka yang begitu unik saling bertabrakan, namun di sisi lain memiliki harmonisasi yang kuat. Hal itu membuat salah satu juri sangat tertarik dan begitu senang melihatnya. Walaupun juri yang sebelumnya terlihat masih tidak senang dengan penampilan mereka. Tapi nyatanya, begitu mereka selesai, semua penonton langsung memberikan standing applause kepada mereka. Bibi Hiruko, Tsubaki, dan Watari juga ikut senang melihat penampilan mereka. Begitu juga dengan Kosei yang tidak menyangka jika dia bisa melakukannya lagi setelah sekian lama. Kaori berterima kasih dan untuk pertama kalinya dia memanggil Kosei dengan namanya karena sebelumnya dia hanya menyebut Kosei sebagai teman A. Kaori juga berharap agar semua orang yang melihat penampilan mereka tidak akan pernah melupakan momen ini. Begitu juga dengan dirinya yang tidak akan pernah melupakan momen hari ini, sekalipun dia mati. Watashi wasurei. ここにいる人たちは Melihat Kosei yang perlahan bangkit, Tsubaki dan Watari juga semakin semangat di bidang yang mereka sukai. Sementara, Kaori juga terlihat menemui Kosei untuk memamerkan kertas undangan yang memintanya untuk kembali melakukan pertunjukan yang dia dapat setelah penampilan mereka sebelumnya. Kaori pun meminta agar Kosei mau menjadi pengiringnya lagi. Namun Kosei belum mau untuk melakukannya. Kaori pun meminta agar Kosei mengingat kembali saat dia menikmati musiknya. Kaori juga meminta agar Kosei bisa melapangkan hatinya agar dirinya tidak terkekang apapun dan menerjang semua yang ada. Kata-kata itu kemudian diikuti oleh Kaori yang melompat ke sungai yang kemudian diikuti oleh Kosei yang menjadi pertanda jika Kosei setuju dengan kata-kata itu. Kosei kemudian mengajak Kaori ke rumahnya. Di sana Kaori menemukan ruang piano Kosei. Dia pun mengajak Kosei untuk membersihkan serta merapikan ruangan itu. Dan kemudian mereka mulai memainkan partitur demi partitur. Tsubaki yang melihat dari rumahnya mulai merasa cemburu. Namun dia berusaha untuk menutupinya saat Kaori dan Kosei melihat keberadaannya dan mulai menyapanya. かおちゃん、
Kose. Lalu saat Kosei sedang menyendiri di ruang pianonya, dia kembali teringat saat dimana ibunya terus memarahi dirinya hanya karena dia salah di beberapa not dalam penampilannya. Padahal saat itu, dia berhasil memenangkan kompetisi. Kosei kecil merasa usahanya tidak dihargai. Padahal dia melakukan semua hal itu agar ibunya bisa senang dan bisa kembali sehat. Dia pun mengutuk ibunya agar segera mati saja. Dan setelah kejadian itu, kondisi ibunya semakin memburuk hingga akhirnya meninggal. Hal itu lantas membuat dia begitu menyesal dan merasa bersalah. Hingga di saat dia mulai beranjak dewasa, dia pun menyadari jika ibunya melakukan semua hal itu agar Kosei bisa menjadi pianis yang hebat. Hal itu jugalah yang terus membebani dirinya dan membuat dia mengalami trauma sampai saat ini. Tak lama setelah itu Bibi Hiruko datang. Dia terlihat senang melihat Kosei yang mulai bangkit dan memainkan piano lagi. Dia kemudian mengajak Kosei untuk jalan sore. Sama seperti Kaori, Bibi Hiruko juga meminta agar Kosei untuk tidak memikirkan terlalu banyak hal yang membebani dirinya, karena akan lebih baik jika Kosei berusaha untuk memainkan pianonya dengan segenap hati agar bisa menyentuh para pendengarnya. 贈り物なんじゃないかな。もう一度さ、心のまんまに。 Hari demi hari, Kosei dan Kaori habiskan untuk berlatih dan menyiapkan pertunjukan. Bahkan mereka juga sering pulang malam agar bisa berhasil dalam pertunjukan mereka. Namun tepat di hari pertunjukan, Kaori malah tidak datang. Dan hal itu tidak bisa ditolerir oleh pihak penyelenggara. Namun Kosei yakin, jika terjadi sesuatu pada Kaori yang membuatnya tidak bisa datang. Dia pun nekat tampil solo di hadapan dewan juri dan para penonton. Dan kali ini, dia memainkan lagu Kesedihan Cinta yang sering dimainkan oleh ibunya. Kosei juga melakukan penampilannya kali ini dengan sepenuh hati, sehingga semua penonton bisa terhanyut dalam persembahannya dan akhirnya memberikan tepuk tangan untuk penampilan Kosei yang begitu tulus. Bibi Hiruko juga sangat bahagia sekaligus bangga karena akhirnya Kosei bisa mulai lepas dari traumanya dan membuat para penonton bisa merasakan apa yang dia sampaikan melalui penampilannya. こんな感じ。違う。届いたに決まってるじゃん。 Dan akhirnya diketahui jika Kaori dirawat di rumah sakit. Hal itulah yang membuat dia tidak bisa datang di hari pertunjukan. Subaki dan Watari dengan semangat menceritakan penampilan Kosei yang sangat memukau. Kaori sendiri masih terlihat ceria, walaupun saat itu dia harus tergeletak di ranjang rumah sakit. Di sisi lain, Kosei yang melihat Kaori begitu akrab dengan Watari mulai merasa cemburu dan memutuskan untuk pulang. Malam harinya, Kaori menelpon Kosei dan menanyakan alasannya pulang lebih cepat. Kaori sebenarnya tidak marah, tapi sebagai gantinya, Kosei harus menunjukkan kepadanya penampilan piano yang sama persis dengan pertunjukan terakhir yang Kosei lakukan. Saat itu Kaori masih terlihat ceria, namun kondisinya tidak sebaik yang terlihat karena tak lama setelah itu, kakinya tiba-tiba lemas dan membuatnya tidak bisa berdiri. Beberapa hari kemudian, Kosei dibuat kaget saat melihat Kaori yang sudah sembuh dan telah menunggunya sepulang sekolah. Kaori pun memberitahu jika dia sudah bisa pulang mulai hari ini. Sementara, Kosei mengira jika alasan Kaori datang ke sekolah adalah untuk mencari Watari. Namun ternyata Kaori malah mengajaknya untuk pergi ke berbagai tempat dan menghabiskan waktu berdua di hari itu. Kimi はどうしたって表現者なんだよ。コンクールの一次予選の私のバイオリンを。 Hingga saat malam tiba, Kaori meminta agar dia diantar kembali ke sekolah untuk mengambil tasnya yang ketinggalan. Namun ternyata Kaori hanya berbohong untuk hal itu. Sambil menangis, dia menceritakan jika penyakitnya kini semakin parah dan dia merasa tidak memiliki banyak waktu. Sehingga hari ini, dia nekat keluar rumah sakit dan kembali ke sekolah serta mengajak Kosei untuk pergi bersamanya. 私の病気。どうしても学校に行きたかった。 Kosei tentu sedih mendengar kondisi Kaori dan berusaha untuk menenangkannya. Tapi Kaori malah tidak mau dikasihani dan langsung berlari. Kosei yang menyusul pun begitu kaget saat mendapati Kaori sudah tak sadarkan diri. Di rumah sakit, orang tua Kaori mengucapkan banyak terima kasih kepada Kosei dan juga meminta maaf apabila Kaori banyak merepotkannya. Kaori kemudian meminta agar Kosei bisa menemuinya. Saat itu, Kaori juga meminta maaf untuk segalanya. Kaori juga mengatakan jika lebih baik mereka tidak bertemu sama sekali, jika akhirnya hal itu membuat mereka berdua sama-sama tersakiti. Kosei yang mendengarnya hanya terdiam. Dia begitu sedih dan memutuskan untuk pergi.
Keesokannya, Watari mendapati Kosei sedang menangis di atap sekolah. Dia pun mencoba untuk menghiburnya dan meminta agar Kosei bisa lebih jujur pada perasaannya. Namun di saat Kosei akan menemui Kaori, dia tak sengaja bertemu dengan Tsubaki, yang kemudian mengajaknya bicara empat mata. Saat itu, Tsubaki akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Kosei. Namun dia juga sangat mengerti jika yang Kosei suka adalah Kaori. Tsubaki pun meminta agar Kosei memberanikan diri untuk menjenguk Kaori dan mengungkapkan perasaannya, karena jika Kosei tidak mampu untuk melakukannya, suatu saat Kosei pasti akan menyesal. 見舞いにも行けない小心者のくせに Esoknya di sekolah, Kosei menceritakan niatannya kepada Watari, yang tentu Watari juga ikut senang dengan hal itu. Sepulang sekolah, dia datang menjenguk Kaori dan mengajaknya untuk makan di atap rumah sakit. Kosei pun mulai menceritakan jika dia akan mulai mengikuti kembali kompetisi piano dan akan terus maju apapun halangannya. Setelah itu, Kosei juga akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Kaori dan berujar bahwa dia ingin terus bermusik bersama dengan Kaori, sehingga Kaori juga harus tetap semangat dalam pengobatannya agar bisa segera sembuh. Mendengarnya, Kaori hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya kakinya kembali lemas dan membuatnya terjatuh. Kaori pun langsung memeluk Kosei. Sambil menangis, dia terus berharap agar dia tidak akan mati karena sakit yang dia derita. 私を一人にしないで Singkat cerita, Kaori akhirnya memutuskan untuk menempuh metode operasi demi kesembuhannya. Karena sekecil apapun harapan, dia harus tetap berusaha agar bisa sembuh. 大切な約束があるから生きるためにあがきます Di hari yang sama, saat Kaori mulai melakukan operasi, Kosei juga tengah mengikuti kompetisi piano. Dan tentu, penampilannya saat itu, dia persembahkan untuk Kaori. Dengan segenap perasaannya, Kosei mulai memainkan pianonya, sambil berharap apa yang dia sampaikan melalui musiknya bisa sampai kepada Kaori, yang sedang berjuang untuk melawan penyakitnya. Kosei sangat bersyukur, karena pertemuannya dengan Kaori sangatlah menyenangkan, dan berkat Kaori juga, dia perlahan mulai sembuh dari traumanya. Di tengah penampilannya, Kosei merasakan kehadiran Kaori di sana. Dia sedang berdiri sambil memainkan biola untuk mengiringinya. Hingga akhirnya Kosei berhasil menyelesaikan penampilannya. Tapi ternyata Kaori harus kalah dari penyakitnya dan membuatnya harus menghembuskan nafas terakhirnya. Rasa sedih dan kehilangan tentu dirasakan oleh Kosei dan teman-teman lainnya. Di ruang musik, Kosei mulai membaca surat terakhir yang ditulis oleh Kaori untuknya. Di surat itu, Kaori menceritakan jika dia sudah mengagumi Kosei bahkan sejak mereka kecil. Saat itu dia melihat penampilan Kosei di salah satu kompetisi, dan karena Kosei juga, dia mulai belajar biola. Namun sayangnya, saat itu Kosei malah mulai berhenti bermain piano. Hingga saat dia beranjak remaja, dia begitu senang saat mengetahui jika mereka satu SMA. Kaori yang sudah mengidap penyakitnya sejak kecil dan mengharuskannya sering dirawat rumah sakit, akhirnya memutuskan untuk mulai mengubah penampilannya. Lalu, di saat dia sudah berteman dengan Tsubaki, dia pun meminta agar bisa dikenalkan dengan Kosei. Dia sangat senang karena di waktu-waktu terakhirnya, dia bersama dengan Kosei, Tsubaki, dan Watari. Kaori juga menitipkan maafnya untuk Watari karena dia sudah berpura-pura menyukainya, dan juga kepada Tsubaki karena Kaori juga tahu Tsubaki sudah lama menyukai Kosei. Di akhir surat itu, Kaori meminta agar Kosei tidak akan pernah melupakannya, dan dia juga mengucapkan terima kasih untuk segalanya. Setelah membaca surat itu, Kosei hanya bisa menangis sambil mengenang Kaori. 思ってた通り優しい人でした私の姑息な嘘が連れてきた君は宮園香織 Dan di akhir film, Kosei, Tsubaki, dan juga Watari terlihat saling menguatkan karena mereka semua sedih atas kepergian Kaori. Namun mereka sadar jika hidup mereka tidak berhenti sampai di situ, sehingga mereka harus selalu bersiap untuk menerjang apa yang ada di depan mereka. Seperti halnya Kaori yang terus mengejar impiannya meski sakit menggerogoti tubuhnya. Dan film pun selesai. Shigatsu wa Kimi no Uso atau Your Lie in April menjadi salah satu dari banyaknya manga dan juga anime yang mendapatkan adaptasi live actionnya. Yang sangat pantas untuk diapresiasi tentu adalah totalitas Kento Yamazaki dan juga Suzu Hirose yang kabarnya harus cukup lama belajar piano dan juga biola untuk bisa mendalami peran mereka di film ini. Bagi penonton yang langsung menonton versi live actionnya tentu bisa sangat terbawa dan begitu emosional dengan sajian alur yang ada di film ini. Namun bagi para pembaca manga dan juga penonton anime seriesnya, agaknya akan sedikit dibuat kecewa karena ada beberapa hal yang terkesan kurang mengena
Beberapa adegan juga dibuat over dramatis karena memang bukan hal yang mudah mengemas 22 episode ke dalam satu film yang berdurasi sekitar 122 menit. Tapi poin positifnya juga banyak dari film ini. Terlebih lagi untuk scoring musiknya yang sangat mampu menambah intensitas adegan yang ada. Film ini juga banyak menyuguhkan visual indah khas musim semi yang ada di Jepang. So jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin. Gue undur diri, see you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.